apa kabar Ibu Edrianta? Gimana keadaan Ibu hari ini? Sehat-sehat kan, Bu? Halo juga Ibu Julita, kabar saya puji Tuhan sehat ya Bu ya. Ya, gimana kabar anak-anak di sekolah Ibu? Aman kan? Semuanya aman Bu, semuanya dalam Ya, keadaan. oke, baik Bu. Gimana juga kabar keluarga Ibu? Sehat semua? Puji Tuhan Bu, semuanya dalam keadaan sehat Bu, keluarga juga sehat-sehat. Ya, syukurlah Ibu ya. Saya sangat senang mendengarkannya. Tapi Bu, saya lihat ini dan saya amati ini hari ini sepertinya Ibu agak kelihatan kurang bersemangat dan kurang ceria Bu seperti biasanya. Kalau boleh tahu, kira-kira apakah ada masalah yang Ibu hadapi Bu? Iya benar Ibu Julita, hari ini saya kurang ceria, kurang bersemangat ya Bu ya, karena Mhm. sedikit permasalahan di kelas Ibu, terutama kepada anak didik saya di kelas Ibu, khususnya anak saya di kelas 5 Ibu. Apakah ada waktu Ibu, saya mau sharing sebentar Ibu terkait masalah yang saya hadapi Bu? Oh begitu Bu. Baik Bu, saya ada waktu dan Ibu nggak usah sungkan-sungkan ya Bu ya untuk bercerita ke saya. Saya terima dengan senang hati Ibu. Terima kasih. Jadi, oke Bu, jadi kira-kira apa ya Bu yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini Bu? Iya, terima kasih sebelumnya Ibu ya sudah menyediakan waktu kepada saya untuk sharing ya Bu ya. Nah, jadi Mhm. dari ini Ibu, saya berharap sekali saya ingin mendapatkan ketenangan, kenyamanan, dan eh, ketenangan dari permasalahan yang saya hadapi saat ini Ibu. Baik Ibu, kira-kira masih ada nggak yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Iya, selain ketenangan dan kenyamanan Ibu, saya ingin harapkan dari coaching ini Ibu, saya ingin mendapatkan solusi Bu dari permasalahan yang saya sedang alami saat ini Ibu. Seperti itu Ibu ya. Semoga nanti kita akan bisa mendapatkan pemecahan masalahnya ya Ibu ya. Amin ya Bu. Jadi Bu, apa kira-kira masalah yang Ibu hadapi? Kalau boleh saya tahu silahkan Bu, Ibu berbagi dan ceritakan. Iya Ibu, jadi begini Bu, saya mempunyai masalah terkait siswa saya di kelas 5 Bu ya khususnya ya. Mm-mm. Ada seorang siswa saya yang bernama Ani Ibu, di mana si Ani ini yang dulunya adalah anak yang rajin belajar. Nah, jadi Ya. belakangan ini Ibu, dia tidak fokus dalam belajar di kelas Bu, begitu. Eh, Hmm, kalau boleh peng- tahu Bu, kenapa si Ani bisa tidak fokus Ibu? Iya, jadi saya tambahkan lagi ya Bu permasalahan, saya tambahin Mhm. penjelasan saya tadi Ibu. Jadi sebenarnya Ibu, si Ani ini cenderung cenderung, tidak konsen atau tidak fokus ketika saya menerangkan di depan kelas Ibu. Si Ani ini, cenderung tidak fokus ataupun, tidak mungkin matanya sekilas melihat ke depan Ibu, secara Mhm. fisik saya menerangkan, tetapi ketika saya lontarkan pertanyaan, saya ajukan pertanyaan, dia tidak bisa menjawab Ibu, begitu Bu. Sebenarnya awalnya begini Bu, Mhm. masalah ini terjadi semenjak si anak Bu mengalami, perceraian oleh kedua orang tuanya Ibu. Oh, seperti itu Bu. Jadi Bu, mungkin si anak merasa kurang perhatian oleh kedua Mhm. tuanya Bu. Jadi merasa kurang perhatian sehingga si anak tersebut meluapkan perhatiannya tersebut, eee, ke dalam ini Bu, penggunaan apa namanya, handphone Bu, atau gadget. Jadi si anak tersebut, eee begini Bu, sering menyalahgunakan HP Bu.
handphone. Yaitu dia sering bermain TikTok, Ibu. Jadi ketika belajar, dia hilang fokus, Bu. Dia hanya memikirkan mungkin dia hanya memikirkan, bagaimana cepat selesai pembelajaran dan bisa mempraktikkan, TikTok kepada teman-temannya begitu, Bu. Jadi dia kurang cepat, si anak tersebut merasa pengen cepat selesai kegiatan belajar mengajar di kelas begitu, Ibu. Itu yang masalah yang saya hadapi, Bu. Jadi si Hmm. terus dalam belajar, Ibu, di dalam kelas. Oh, jadi Bu, oh begitu permasalahannya Bu ya. Iya, Dari permasalahan yang istilahnya itu termasuk dari latar belakang si anak ya Bu ya. Jadi dia meluapkan semua kurang pengertian dan perhatian orang tua tadi ya Bu ya. Eh, iya, jadi Ibu. eh, jadi menurut Ibu kira-kira ya Bu ya untuk dalam pembelajaran ini nanti apa ya Bu ya langkah yang membuat supaya nanti ini si anak tidak seperti ini lagi Bu? Iya, sebenarnya seperti ini, Bu. Jadi saya sebagai seorang pendidik, saya merasa cemas sekali, Bu. Takut jika hal ini terus terulang dan terus terjadi akan berdampak negatif, Bu, terhadap, fokus anak di dalam kelas, Ibu. Seperti yang saya bilang tadi, Bu, secara fisik si anak memang memperhatikan saya ketika mengajar di depan kelas. Tetapi, Bu, ketika saya, tanya tentang pertanyaan terkait, pembelajaran yang saya ajarkan tadi, Bu, dia sering tidak bisa menjawab atau merespon pertanyaan saya, Bu, begitu. Dan saya perhatikan juga bahwa si anak, saya dengar dari rekan-rekan sejawatnya, Bu, dari, teman-temannya juga, kakak kelasnya dan adik kelasnya, bahwa si Ani ini sering, menggunakan, HP di rumah. Dia tidak belajar katanya begitu, Bu. Memang salah satu faktornya yaitu latar belakang kedua orang tuanya tadi, Bu, karena dia mengalami perceraian, jadi dia, melampiaskan begitu ya, Bu, ya, melampiaskan perhatiannya kepada yang namanya, mencari kesenangan lewat, fitur TikTok begitu, Ibu. Jadi Nah, kan Bu, kalau Ibu sudah tahu permasalahan dari anak ini, kira-kira gimana nanti Ibu buat itu pembelajarannya di kelas Bu? mungkin ya, Bu, ya, yang bisa saya Hmm. lakukan, pertama sekali saya harus tahu dulu ya, Bu, ya, apa keinginan, anak tersebut, begitu, Hmm. Bu. Terus kedua mungkin saya akan, mencari tahu bagaimana karakter dan latar belakangnya lebih lagi si anak tersebut. Mungkin saya akan, bertanya-tanya tentang kepada wali kelasnya atau rekan sejawat mungkin ya, Bu, ya, untuk Oke mencari Bu. tahu mana latar belakang dari kedua orang tuanya begitu, Bu, kan Ibu. itu juga Jadi kan Bu, bagian dari kita. setelah nanti Ibu sudah mendapatkan itu semua, langkah apa yang Ibu lanjutkan untuk Oke, perbaikan dari ini Bu? iya, Bu, mungkin saya akan menerapkan pembelajaran yang melibatkan, siswa berperan aktif dengan menggunakan berbagai macam metode pembelajaran yang aktif ya, Bu, ya, yang menyenangkan, eee, Mhm. yang membuat siswa tersebut terlihat aktif, tidak murung, dan tidak hilang fokus. Menurut saya mungkin, hal ini dapat, sangat membantu, Bu, karena keterlibatan siswa itu, kita secara tidak langsung melibatkan siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran. Yang Benar. kedua ya, yang kedua, mungkin Bu, saya akan menerapkan kan si Ani mengalami masalah yang namanya, eee, kecintaan dia atau kesukaan dia terhadap gadget atau di layar begitu ya, Bu. Mungkin langkah yang kedua yang akan saya, eee, terapkan ya, Bu, ya, eee, yang kedua kan, murid saya ada 7 Bu, kan Mhm. begitu. 3 di antara yang 7 ini sangat menyukai pembelajaran, dengan menggunakan, visual, Bu, begitu. Oke. Termasuklah si Ani ini tadi, Bu. Jadi Ani kan sudah sering menggunakan layar bergambar, seperti media TikTok tadi kan begitu, Bu. Nah, Mhm. jadi menurut saya alangkah baiknya jika saya menerapkan pembelajaran dengan menggunakan alat IT, seperti penggunaan infocus, dengan menerapkan pembelajaran yang berbasis gambar begitu, Bu.
seperti Hmm. gambar atau video, berupa video pembelajaran begitu. Jadi kan relevan dia Bu dengan kesukaannya terhadap yang namanya model layar begitu Bu. Begitu Oke, Bu yang Ibu. Itu terap. bagus sekali, Bu, ya. Jadi dia ada C-nya itu mengundang minat dia juga ke dalam pembelajaran supaya nggak bosan gitu, Bu, ya. Dan salah satunya juga dia hobinya ke situ gitu, Bu, ya. Baik. Bagus sekali, Bu, ya. Memang betul-betul pembelajaran sekarang ini kita harus berpihak kepada murid, iya kan, Bu. Jadi nih, Ibu. Bu, menurut Ibu ini bagaimana hasilnya setelah Ibu lakukan hal tersebut, Bu? Seperti yang kita ketahui memang ya sekarang ini memang kita harus berpihak kepada murid seperti yang saya bilang tadi. Bagaimana hasilnya menurut Ibu setelah ini? Iya, oke Bu, baik Bu. Jadi hasilnya ya Bu, sebenarnya belum maksimal ya Bu ya, karena kegiatan ini masih berlangsung Bu, masih berjalan, masih seminggu Ibu, dan masih dalam tahap proses begitu kira-kira Ibu ya. Mudah-mudahan nanti hasilnya bisa maksimal ya Bu ya. Itu yang Oke, saya harapkan. iya Ibu ya, tetap semangat Ibu ya. Oke Ibu, itu sudah bagus sekali langkah yang sudah Ibu ambil itu Bu ya. Nanti boleh kita terapkan ya Bu ya. Jadi Ibu, setelah Ibu cerita semua ini, menceritakan semua permasalahan yang udah Ibu hadapi. Jadi sekarang gimana perasaan Ibu? Iya, terima kasih Bu ya. Nah, jadi yang saya alami saat ini ya Bu ya, setelah melakukan sharing ataupun coaching bersama Ibu Julita, saya merasa sangat tercerahkan ya Ibu ya. Saya merasa lega sekali Bu, dikarenakan yang dari awalnya pemikiran saya sangat suntuk sekali Bu, tidak bergairah dalam mengajar Ibu, tidak semangat begitu. Nah, setelah bercerita dengan Ibu Julita, saya merasa lega dan sangat senang Ibu, karena saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya Bu, dan akan saya coba terapkan nanti Bu. Oke Bu, alhamdulillah Bu ya, saya juga merasa senang ini Bu ya, dan sangat bersyukur Ibu karena pada akhirnya Ibu juga sudah merasa lega, lalu Ibu sudah mendapatkan solusi dari ini semua Ibu. Jadi Bu, saya lanjut lagi nih Bu ya. Jadi apa komitmen Ibu ini ya, yang setelah rencana yang Ibu buat ini dan kapan ini kira-kira mau Ibu laksanakan untuk deadline-nya, Bu? Eee, penerapannya sebenarnya sudah saya laksanakan, Bu, lagi tahap proses, Ibu, lagi proses. Jadi masih berlangsung, Bu, semoga nanti, Bu, ke depannya tidak ada masalah, Bu, semoga berjalan dengan baik, semoga sesuai dengan apa yang saya harapkan, Bu, ya. Amin, amin Bu, amin. Saya sangat mendukung Ibu tetap semangat ya Bu ya. Dan lagi selanjutnya ini Bu ya, dukungan apa Ibu ini kira-kira yang sangat Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu ini Bu? Iya, baik Bu. Dukungan yang saya harapkan atau yang saya inginkan, yang pertama Ibu sudah jelas dukungan dari kepala sekolah, Bapak Kepala Sekolah tentunya Ibu ya, selaku pimpinan di sekolah saya Ibu. Itu sangat penting sekali Ibu. Bagaimanapun juga dia adalah pemimpin yang bertanggung jawab dalam kegiatan belajar mengajar di luar kegiatan belajar mengajar seutuhnya sepenuhnya menyangkut siswa maupun guru Ibu. Kemudian dukungan yang kedua tidak lain Ibu, tidak dipungkiri dukungan dari rekan sejawat Ibu. Karena bagaimanapun juga kita tidak bisa berdiri sendiri Ibu. Kita saling membutuhkan, saling berkolaborasi terhadap sesama rekan kita di sekolah Ibu. Itu sangat penting menurut Hmm, ya, Ibu, dukungan yang saya inginkan adalah dukungan dari pihak eh, rekan sejawatnya, rekan murid saya tadi seperti rekan Ani begitu. Saya membutuhkan dukungan murid-murid saya supaya mereka bisa memotivasi, menyemangati karena kasus perceraian yang dialami oleh anak tersebut kan pasti membuat gejolak di hatinya begitu ya Bu ya. Jadi saya iya, kepada teman-temannya untuk bisa menghibur si anak tersebut dan menyemangati dia dalam belajar Ibu. Tentunya wah,
Sangat jempol Ibu ya, bagus sekali Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Ibu dan terlaksanakan ya Bu. Dan untuk next time-nya Ibu udah bisa semangat lagi nih Bu dalam segala hal Ibu ya, senyum sungguh gitu ya Bu ya, karena sudah mengeluarkan unek-uneknya ya Bu ya. Pastinya suasana hati juga saya harapkan Ibu sudah merasa tenang lagi. Gimana Ibu? Bu, terima kasih ya Ibu ya buat waktunya Bu ya. Sudah Oke mendengar. Ibu, sama-sama, terima kasih. Maaf Semangat ya mengganggu. Ibu, semangat. Semangat Bu. Oke. Terima kasih Bu.